Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Habib. Nah, baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi dan lebih tepatnya yaitu tentang proses pada sistem operasi. Nah, baik. Apa itu proses? Proses yaitu sebuah program atau job yang sedang dikerjakan atau dieksekusi oleh CPU. Nah, dalam pengerjaannya, proses ini membutuhkan CPU time, lalu memori yang sudah pastinya, lalu file yang mana file ini digunakan untuk mencari alamat dari program tersebut atau proses tersebut, dan I/O device. I/O device ini digunakan ketika sebuah proses ini membutuhkan koneksi terhadap suatu perangkat untuk menghasilkan output atau input dalam pengerjaannya. Nah, selanjutnya status proses. Pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status, dan status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat ini. Nah, di sini teman-teman ada bagian-bagian dari pemrosesan suatu program di sebuah CPU, yaitu ada status new, yang mana new ini adalah status pada saat proses itu dibuat. Nah, ready yaitu proses status pada proses yang menunggu jatah waktu dari CPU untuk dieksekusi. Lalu running itu status pada saat proses itu dieksekusi. Waiting ketika sebuah proses itu membutuhkan koneksi terhadap I/O input or input atau sebuah sinyal. Dan terminate yaitu status ketika proses itu berakhir. Nah, baik teman-teman, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistematika pada bagian proses tersebut. Nah, baik, yang pertama, ketika proses itu dibuat, maka proses itu akan berstatus new. Lalu ketika proses itu sudah diterima atau admitted, maka proses itu masuk ke status ready, yang mana status itu siap dijalankan dan menunggu waktu tunggunya, jatah waktu tunggunya dari CPU. Nah, ketika proses itu sudah pada waktu tunggunya, maka proses itu berubah status menjadi running di proses. Nah, pas saat running ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, proses itu tetap berlanjut dan tidak ada interupsi dari proses-proses lain maupun interupsi terhadap I/O atau sinyal yang lain. Maka proses itu langsung diproses oleh CPU dan berakhir dan menuju terminated, dia keluar, selesai. Lalu kondisi yang kedua yang terjadi ketika apabila ada proses lain yang memiliki interupsi yang lebih tinggi, nilai interupsi yang lebih tinggi, maka proses ini mundur kembali ke antriannya yaitu ready dan menunggu waktu jatah waktunya lagi untuk segera diproses. Dan yang terakhir adalah ketika proses itu memerlukan koneksi terhadap I/O input atau output, maka proses itu akan berubah menjadi status waiting untuk menunggu koneksi terhadap I/O-nya atau sinyal-sinyalnya. Nah, ketika I/O dan sinyalnya sudah lengkap dan sudah siap, maka proses itu berubah menjadi ready dan
menunggu waktu jatahnya lagi. Nah, ketika antriannya sudah sesuai, maka proses itu kembali ke status running sama tadi dengan kondisi yang kedua yang ketika ada instruksi lagi, ketika sudah waktu antriannya sudah pas, maka dia akan berubah menjadi status running, diproses oleh CPU, dan setelah diproses maka dia akan exit, selesai, dan menuju status terminated. Nah, itulah tadi sistematika bagan dari status prosesnya ini yang terjadi pada sistem operasi. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, yaitu tentang konsep proses dan status proses. Saya Said Muhammad Habib, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.